Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teja selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Dwi Astuti dari kelas 5C dengan NIM 222421070. Kali ini akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS pendidikan inklusi. Yang pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Menurut saya, pendidikan inklusi merupakan solusi untuk membantu anak ABK atau anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama dengan anak normal, dan pendidikan inklusi ini dapat menghilangkan perilaku diskriminatif terhadap ABK. Anak penyandang disabilitas juga merupakan anggota masyarakat dan mempunyai hak untuk berada di dalam lingkungan masyarakatnya. Karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama, mereka pun harus mempunyai kewajiban yang sama pula. Lalu yang kedua, jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Menurut Staub dan Peck, pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Menurut Hildegen Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat berbakat. Menurut saya, pendidikan inklusi adalah sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meninggalkan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Nomor 3, jelaskan konsep dasar tunanetra. Tunanetra adalah anak dengan gangguan penglihatan yang biasa disebut pada bidang pendidikan luar biasa. Tunanetra tidak saja mereka yang buta, tapi mencakup juga mereka yang mampu melihat, tapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari, terutama dalam belajar. Jadi, anak-anak dalam kondisi penglihatan yang termasuk setengah melihat, low vision, atau rabun adalah bagian dari kelompok anak tunanetra. 4. Apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Tunarungu adalah istilah yang menggunakan perspektif medis sehingga ketidakmampuan mendengar masih dianggap sebagai penyakit yang harus disembuhkan dan diperbaiki. Sedangkan tuli berarti tidak mendengar, mengimplikasikan adanya identitas yakni berbahasa isyarat dan tidak perlu diperbaiki. Saya izin memperkenalkan nama saya sendiri melalui bahasa isyarat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya A N I S A D W I A S T U T I. Nomor 5. Bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Jadi menurut saya, yang pertama bisa menggunakan metode pembelajaran kooperatif, yang kedua bisa menerapkan metode peer teaching dalam kegiatan pembelajaran, yang ketiga pemberian soal latihan yang sama dalam kelompok belajar, yang keempat pemberian PR secara khusus untuk tunagrahita, yang kelima menggunakan permainan edukasi untuk siswa tunagrahita, yang keenam pemberian rewards atas prestasi kelompok dan pribadi, yang ketujuh, terapi lingkungan untuk melatih solidaritas siswa tunagrahita. Yang kedelapan, guru menjalin hubungan kerjasama dengan orang tua siswa tunagrahita. Nomor 6, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Menurut saya, dengan cara merangkul mereka dengan sedemikian, anak-anak tunadaksa tetap dapat berbaur dengan masyarakat umum, agar mereka tidak merasa minder dengan kekurangan yang mereka miliki dan mengeksplor kelebihan yang mereka miliki. Yang ketujuh, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Klasifikasi anak tunalaras. Yang pertama, socially maladjusted children. Anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat.
terbagi menjadi 3. Pertama, semi-socialized children, yaitu kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua, socialized primitive children, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Yang ketiga, unsocialized children, itu kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Selain socially maladjusted children, ada pun emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Kelompok ini menunjukkan adanya ketegangan batin, menunjukkan kecemasan, penderitaan neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, gangguan jiwa psikotis, yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya. Yang kedua, gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya jadi lebih ringan dari psikotik. Yang ketiga, gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi, reinforcement, dan faktor-faktor lain. Nomor 8, jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyandang disabilitas, yaitu toilet bagi para pengguna kursi roda. Hal ini sesuai dengan Permendikti nomor 44 tahun 2015, yaitu ruang yang dimiliki cukup luas, pintu yang digunakan harus memberikan kemudahan sebagai contoh pintu geser, lantai yang digunakan bertekstur kasar sehingga tidak mudah licin untuk para pengguna kursi roda, adanya tombol darurat apabila terjadi insiden yang tidak diinginkan untuk menjaga keamanan, handrail, adanya pegangan tangan untuk pengguna kursi roda pada saat akan duduk ataupun berdiri, dan toilet memiliki ketinggian yang sama dengan rata-rata tinggi kursi roda agar dapat memudahkan dalam penggunaan toilet. Sekian jawaban dari UTS Pendidikan Inklusi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.